Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Liva Ray. Jadi saya tuh kan udah sering banget ya bikin video fanart, OC dan sebagainya dan semuanya itu berbentuk speed paint. Dan penyajiannya itu sebenarnya cukup membosankan. Makanya kali ini bukan cuma speed paint, tapi saya juga bakalan sesekali ngebahas sedikit tentang apa yang saya gambar. Nah, seperti pada judulnya, di video ini saya hanya berniat untuk menggambar karakter original yang sebenarnya sih udah lama banget kepikiran di otak, tapi tak kunjung digambar karena saya ini orangnya pemalasan. Kalau orang kan biasanya mendesain OC itu gambarnya full body ya, terus dia itu menggunakan beberapa sudut pandang, dan posenya juga bermacam-macam hingga ditambahkan deskripsi supaya konsep OC-nya itu jelas ya, baik untuk dirinya sendiri yang bikin maupun untuk orang lain. Nah, tapi aku tuh beda dan agak nyeleneh. Aku malah mempersulit diri sendiri dengan membuat gambar ini yang cuma headshot doang, tapi terlalu mendetail, tapi deskripsinya malah nggak ada. Jadi, jujur Lia, aku tuh masih ragu dengan bagaimana desainnya ini OC dari dada ke bawah. Ya, jadi desain penuh OC ini tuh bukan cuma jadi misteri buat kalian ya, tapi juga misteri untuk diri saya sendiri. Dan gak sampai di situ aja ya, saya kembali mempersulit diri sendiri. Saya malah maksain supaya posenya dia itu lagi main biola. Padahal saya itu nggak pernah sekalipun ngegambar biola. Jadi pas bikin sketsa, loh kok tiba-tiba gambar biola muncul. Nah, di situ saya menggunakan trik yang cukup curang sebenarnya, yang dinamakan dengan tracing atau menjiplak. Nah, menjiplaknya itu dari sini ya, dari gambar yang saya temukan di Pinterest. Oh iya, semua gambar yang saya libatkan di sini yang bukan saya yang bikin ini adalah berasal dari Pinterest, jadi hak kepemilikannya adalah milik mereka. Terus kalian pasti berpendapat, loh kenapa diganti jadi kayak gitu rambutnya, orang gantengan yang tadi kok. Nah, saya juga pengen sih supaya gaya rambutnya itu kayak yang tadi, kayak yang pertama, karena emang kelihatan lebih ganteng begitu. Tapi ya alasannya adalah karena semua OC ku itu kayak gitu semua rambutnya, poninya panjang sampai nutupin jidat. Karena itulah dengan agak terpaksa aku bikin jidatnya kelihatan supaya poni OC-ku nggak kembaran semua. Sekalian aku mau mencari bukti. Nah, aku kan masih sekolah ya, jadi aku tuh sering banget ngeliatin para anak-anak cowok yang terpaksa dipotong rambutnya karena melanggar aturan sekolah, yaitu rambut hanya sepanjang 1 cm. Nah, kenapa para cowok pengen melanggar aturan itu? Ya karena mereka menganggap rambut kayak gitu tuh jelek. Ya emang di mataku emang kurang bagus juga sih. Cuma ya aku pengen membuktikan aja gitu, apakah memang memiliki rambut seperti itu berarti muka menjadi jelek? Nah, buat para anak cowok yang baru aja dipotong rambutnya di sekolah, lihat aja OC ini. Dia rambutnya pendek, tapi masih kelihatan ganteng kan? Jadi ya terima sajalah. Lalu kemudian tangan. Gambar ini tuh butuh waktu lama banget buat saya selesaikan, yaitu sekitar 10 jam. Adalah karena saya melakukan banyak sekali eksperimen dan juga kesalahan kepada gambar ini. Ya, hitung-hitung sekalian latihan lah, terutama untuk menggambar tangan ini. Dan untuk tangan yang satunya terinspirasi dari ini dia. Siapa lagi kalau bukan sang Violet Evergarden. Yaitu adalah anime yang berhasil bikin saya nangis berkali-kali. Namun, biar gak terlalu menjiplak si Violet ini, saya bikin tangan kanannya aja yang diganti sama tangan bionik. Tangan kirinya saya ampuni ya, jadi kidal dia. Nah, untuk bajunya aku kasih motif batik mega mendung. Soalnya nih, di sekolah itu guru-guru sering banget pada nyindirin kalau anak-anak remaja zaman sekarang itu terlalu condong ke arah Korea lah, dan apalah, kebaratan lah, Indonesia dilupain lah. Nah, saya ini yang agak ke Jepang-Jepangan juga mulai merasa sakit hati gitu, mulai merasa bersalah. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa bersalah itu, saya tambahkan sedikit bumbu-bumbu Indonesia di desain OC saya ini. Sampai di sini, awalnya saya pengen bikin warnanya itu biasa-biasa aja ya. Ya normal-normal aja lah biar gampang digambar gitu. Kemudian setelah saya selesai memberikan warna dasar, saya beristirahat sejenak di YouTube. Dan di sana menemukan video para seniman yang menggambar dengan lighting yang ekstrim. Nah, saya pun tergoda untuk menambah kesulitan bagi diri sendiri lagi.
Itu sengaja saya hapus motif burung cendrawasihnya bukan karena saya nggak suka ya dengan cendrawasih. Ya kalau nggak suka nggak bakal saya gambar dari awal. Tapi karena saya mikir, itu kalau ditaruh di situ apa nggak bikin pusing ya? Burung itu nggak aku buang kok, masih ada itu motifnya di bagian punggung OC-nya. Cuma yang nggak kelihatan aja. Nah, kesulitan saya tidak berhenti sampai di situ. Bajunya itu, saya bingung mau dikasih warna apa. Karena saya lihat warna ungu ini cocok ya. Cuma, OC saya itu udah ada yang megang warna ungu sebagai warna inti. Mau diganti biru, udah ada juga. Nah, jadi satu-satunya pilihan saya adalah memberinya warna oranye ya, sesuai dengan bagian bawah warna matanya itu. Nah, tapi kalau saya maksain pakai warna oranye, itu tuh malah tabrakan warnanya. Jadi, saya itu mikir sampai berkali-kali saya ganti itu warna oranye, oranye kecoklatan lah, oranye kemerahan lah, pokoknya diganti terus-terus. Sampai akhirnya saya menyerah karena udah, masa bodoh lah, taruh aja itu warna, mau tabrakan kayak mau kecelakaan terserah. Sebenarnya ya, saya itu berniat buat bikin langit senja yang memang merupakan inspirasi dari warna matanya itu. Lalu kemudian saya teringat, bukan, pikiran saya nggak langsung tertuju ke lukisan ini, melainkan berkelana dulu ke sini. Yap, event di Genshin yang bikin saya dan banyak player di dunia pusing 7 keliling. Bahkan meskipun saya sini seorang F2P ya, yang butuh banget pemasukan Primogem gratis, saya benar-benar mengabaikan banyak sekali CS karena saya udah terlanjur pusing ngeliat semua gambar-gambar yang terlalu berkilau itu. Jadi game ini adalah jenis perantara ya, biar otak saya sampai ke situ. Nah, pas saya gambar langitnya, saya lalu berpikir, mungkinkah Genshin juga membuat kesalahan yang sama seperti saya? Sama kayak saya yang maksain bikin background yang super indah, tapi ujung-ujungnya malah bikin pusing semua yang melihat. Sayangnya, sudah terlambat untuk saya membuat menghindari hal itu. Jadi ya, saya selesaikan saja gambarnya. Dan beginilah hasilnya. Lumayan bagus, tapi juga bikin pusing ya. Ya, lumayan lah worth it untuk gambar yang menghabiskan waktu sebanyak itu. Dan saya juga cukup enjoy untuk menikmati bagaimana proses menggambarnya. Meskipun banyak juga keluhan-keluhan yang saya lontarkan tadi ya. Nah, baiklah, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton dan setia mendengarkan ocehan saya dari tadi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika di antara kalian ada yang punya ide untuk memberinya nama, silahkan komen di bawah ya, untuk menjadi saran agar OC ini memiliki sedikit identitas. Baiklah, sampai jumpa. Bye-bye.